Satu, jelaskan tujuan percobaan. Menyelidiki kekekalan momentum sudut pada cincin yang dijatuhkan pada dikslak yang berputar. Prinsip kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada torsi internal yang bekerja pada sistem tetap konstan, sebuah cincin dijatuhkan pada disk yang sedang berputar. Ketika cincin mendarat di atas disk, keduanya akan berputar bersama. Kemudian yang kedua, menentukan kecepatan sudut melalui grafik BT. Kecepatan sudut adalah laju perubahan sudut per satuan waktu yang diukur dalam radian per detik. Sensor gerak rotasi digunakan untuk mengukur kecepatan sudut disk selama percobaan yang kemudian diplot dalam grafik WPT. Grafik ini menunjukkan bagaimana kecepatan sudut berubah dari waktu ke waktu, termasuk perubahan saat cincin dijatuhkan pada disk. Yang ketiga, menentukan momen inersial waktu dan awal dan akhir. Momen inersial adalah ukuran resistansi suatu benda terhadap perubahan. Kecepatan rotasinya bergantung pada massa dan distribusi massa benda terhadap sumbu rotasi. Yang keempat, menentukan momentum sudut awal dan akhir. Momentum sudut awal adalah momentum sudut disk sebelum cincin jatuhkan. Momentum sudut akhir adalah momentum sudut akhir adalah momentum sudut yang digabungkan disk dan cincin setelah cincin mendarat. Yang kelima, ada menentukan energi kinetik rotasi awal dan akhir. Energi kinetik rotasi suatu benda yang berputar ditentukan oleh momentum inersial dan kecepatan sudutnya. Energi kinetik rotasi awal sebelum cincin dijatuhkan hanya berasal dari disk yang berputar. Energi kinetik akhir setelah cincin mendarat pada disk adalah energi kinetik yang digabungkan disk dan cincin. Biasanya energi kinetik rotasi akhir dan akan lebih kecil daripada energi kinetik rotasi awal karena adanya gesekan dan perubahan distribusi massa. Nah, yang kedua, menjelaskan fungsi alat dan bahan beserta gambarnya. Sensor gerak rotasi untuk mengukur perubahan kecepatan sudut. Aksesoris rotasi, disk berputar dan cincin dijatuhkan. Jangka sorong digital untuk mengukur dimensi disk dan cincin. Spirit level untuk memastikan bahwa sistem dalam posisi horizontal yang tepat. Dasar statif besar untuk mendukung peralatan. Batang baja panjang 45 cm sebagai pendukung struktur. Kemudian 850 universal imperfect untuk menghubungkan sensor ke perangkat lunak. Kemudian ada Pasco Cobson software untuk memproses data dari sensor dan menampilkan grafik. Kemudian yang terakhir ada Naracha-Ohaus 610 gram untuk menimbang massa disk dan cincin. Kemudian yang ketiga ada teori singkat hukum kekekalan momentum sudut. Hukum kekekalan momentum sudut adalah salah satu hukum alam yang fundamental selain hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum linear. Hukum kekekalan momentum sudut merupakan analogi dari hukum kekekalan momentum linear. Jika dilihat kembali hukum Newton 2 untuk gerak translasi akan berlaku hubungan yang sama serupa hukum kekekalan momentum sudut menurut Dr. Zikri Noer dan Dr. Indri Dayana dalam buku Fisika Mekanika. Hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar yang ada dalam ilmu fisika. Hukum ini menyatakan bahwa nilai momentum total ketika benda bertumpuk adalah konstan atau tidak berubah. Yang keempat ada terapkan bunyi hukum kekekalan momentum sudut. Hukum momentum sudut menyatakan bahwa besar momentum sudut merupakan besar yang dimiliki sifat yang kekal. Hal ini menjadi hukum
kekalahan momentum sudut menjadi sangat penting dalam ilmu fisika. Dikutip dalam buku Asas-Asas Fisika yang diterbitkan oleh Yudhistira Gelia Indonesia, adalah bunyi dari hukum kekalahan momentum sudut. Jika jumlah momen gaya yang bekerja pada sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sama dengan konstan. Nah, yang kelima ada penerapan hukum kekalahan momentum sudut di kehidupan sehari-hari. Nah, hukum kekalahan momentum sudut dapat dilihat dalam berbagai situasi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang menari memutar tubuhnya, mereka dapat mempercepat putaran dengan menarik lengan ke tubuh. Contoh lain misalnya pemain skateboard saat melakukan tarik, di mana perubahan posisi tubuh membantu menjaga momentum sudut. Dan yang terakhir ada menerapkan sumber teori dan dasar pustakanya. Nah, adapun sumber-sumber yang saya dapatkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, dan ini